dari Kitab Fikih Manhaji sama Ustadz Farid Fadilah, Dr. Farid Fadilah, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah datang ke kita. Eh, Baik, seperti biasa nanti Ustadz akan memberikan kajian, nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh tanya jawab. Harap dipersiapkan segala sesuatunya. Eh, Baik, Ustadz, kami Ya. persilakan. Tafadhol Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan taufiknya sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita sedikit untuk mempelajari agama kita. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini memudahkan kita untuk menggapai surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, pada panutan kita Nabi Muhammad beserta keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, ikhwan fillah yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan berpindah kepada bab berikutnya, yakni tentang pembahasan tayamum, ya. Jadi terakhir kita bahas tentang mandi, baik mandi yang sunnah ataupun mandi yang wajib. Sekarang kita pembahasan terakhir di dalam kitab ini terkait dengan kitab Taharah, ya. Untuk kitab Taharah ini pembahasan yang terakhir, yakni tentang tayamum. Iya, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa wudhu merupakan syarat daripada sahnya sholat, ya, sebagaimana dikatakan oleh para muallif kitab ini, ya. Demikian juga tawaf, demikian juga ketika kita hendak menyentuh mushaf atau membawa mushaf, maka diwajibkan untuk berwudu, yakni diwajibkan dalam keadaan suci. Ya, dan yang namanya wudu itu menggunakan air. Hanya saja tidak selamanya orang itu mampu untuk menggunakan air karena berbagai sebab. Dalam Islam, sebab-sebab syar'i maupun hissi, ya, itu bisa menjadikan seseorang beralih dari menggunakan air sebagai alat untuk bersuci menjadi menggunakan debu atau tanah yang tahir, yang suci dan mensucikan, ya. Taib. Dan ini bisa jadi disebabkan karena memang ketiadaan air, ya, imma li faqdihi, karena ketiadaan air, atau karena airnya ada tapi jauh sekali dari posisi kita, sehingga kalau kita ingin wudhu kita harus jalan cukup jauh, ya. Nah ini juga termasuk udzur yang diterima oleh syariat. Atau mungkin karena sakit, karena kondisi sakit yang membuat kita tidak bisa menggunakan air, ya, sakitnya cukup berat sehingga kalau nyentuh air itu akan tambah parah sakitnya. Nah, maka di antara kemudahan Islam dan kelapangan Islam, maka ada yang namanya syariat tayamum, ya, dengan menggunakan tanah yang suci atau debu yang suci sebagai pengganti dari air untuk berwudu maupun untuk mandi nanti, ya. Jadi wudu dan mandi yang menggunakan air ini bisa digantikan dengan tayamum, ya. Taib. Kita lihat, ya, bisa diturunkan sedikit makna tayamum di situ, di PDF-nya, ya. Ya, jadi di situ disebutkan makna daripada tayamum,
secara bahasa maksudnya adalah al-qasd. Al-qasdu, ya, ini maksudnya adalah bermaksud, ya, maksud atau niat, ya, tujuan. Maka ketika dikatakan tayammamtu fulanan ai qasadtuhu, ya, aku bermaksud menuju si fulan, atau aku bermaksud si fulan, ya, seperti itu. Adapun secara syar'i, secara syara' didefinisikan di situ sebagai isalu turabin tahurin, ya, lil wajhi wal yadaini biniyatin. Ya, ini menyampaikan debu atau tanah yang suci, ya, kepada wajah dan kepada kedua tangan. Wajah dan kedua tangan dengan niat. Ya, ini niatnya adalah untuk sholat. Nanti akan disebutkan di bawah. Ya, niatnya seperti apa. Jadi dengan niat. Jadi bukan sekedar ambil tanah kemudian disapukan ke muka atau ambil tanah kemudian disapukan ke tangan. Sudah bukan seperti itu, tapi harus disertai dengan niat. Ya. Wa ala wajhin maksus, dan dengan cara yang tertentu. Jadi ada kaifiyahnya. Ya. Jadi pakai debunya itu ada kaifiyahnya. Sebagaimana wudhu ada kaifiyah, mandi ada kaifiyah, maka tayamum pun juga ada kaifiyah. Nah, disebutkan di sini oleh mu'allif, dibawakan beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu." Jadi, jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam kondisi safar atau datang dari buang air misalnya, atau baru menggauli istrinya, aw lamastumun nisa, ini menggauli istrinya, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah dan thayyibah, dengan tanah yang baik, ya, dengan tanah yang baik. Wa famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka kemudian dengan tanah atau debu yang baik tadi usaplah, ya, famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Ya. Ini dari Al-Qur'an. Jadi jelas sekali di sini perintah untuk tayamum ketika tidak mendapati air, ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Dalil bahwasanya ini menunjukkan akan syariat tayamum ketika tidak mendapatkan air. Kemudian dari sunnah adalah hadis Rasulullah SAW, ya, riwayat Imam Muslim, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Dan dijadikan bagi kami bumi itu, ya, semuanya sebagai masjid. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanahnya, ya, tanah bumi maksudnya tanahnya itu sebagai sesuatu yang tahur, yang suci dan mensucikan, atau alat untuk bersuci. Idza lam najidil ma, ketika kami tidak mendapati air. Ya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin. Kemudian dijelaskan setelah dibawakan dalil dan dijelaskan definisinya, kemudian dibawakan dalil-dalilnya, maka kemudian disebutkan sebab-sebab daripada tayamum. Nah, yang disebutkan di sini ada 4 sebab tayamum. Ya, yang pertama, ketika tidak ada air, yani faqdu al-ma hissan, faqdu al-ma hissan. Ya, ketiadaan air secara hissi. Hissi itu artinya yang bisa diindera. Memang kita tidak melihat ada air gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya seorang dalam kondisi safar, kemudian tidak dapat air. Ya, tidak ada sumur, tidak ada sungai, tidak ada air. Kondisi safar. Ini namanya faqdul ma'i hissan. Ketiadaan air secara indrawi. Memang fisik airnya itu nggak ada. Ya, kita tidak mendapati fisik air. Ya, mudah-mudahan difahami itu maksud daripada faqdul ma' hissan. Kemudian yang kedua, faqdul ma' syar'an. Ketiadaan air tetapi secara hukum syar'i. Ya, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seseorang yang sebenarnya memiliki air, fisik airnya ada, tetapi airnya tidak bisa dipakai karena mungkin bisa jadi misalnya air ini dibutuhkan untuk keperluan yang penting, misalnya untuk minum, ya, walakinnahu yahtaju ilaihi lisyurbah, misalnya untuk minumnya,
atau untuk minum hewan tunggangannya. Kalau airnya kita pakai untuk berwudu atau untuk mandi setiap kali akan sholat, misalnya, atau ketika kita junub dalam perjalanan dan harus menggunakan air itu, maka nanti yang terjadi adalah apa? Kita akan kehausan atau mungkin hewan tunggangannya kemudian tidak bisa mendapatkan minum dan ini akan memberikan mudarat dan ini termasuk dihukumi sebagai airnya tidak ada secara hukum syar'i ya. Walaupun secara indrawi ada airnya, namun tidak cukup jika dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi adalah firman Allah SWT tadi, Quran surat Al-Maidah ya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Semua itu baik air yang tidak ada secara hissi maupun secara syar'i, maka ya eh, ini semua dihukumi tidak ada air sehingga kemudian bertayamum. Ya, itu yang pertama ya. Jadi ketiadaan air secara hissi maupun secara syar'i. Yang kedua adalah ada air tapi mungkin jauh atau airnya jauh, bu'dul ma anhu ya, airnya jauh dari kita ya. Maka jika kita berada pada satu tempat yang tidak ada air, namun mungkin ada air pada jarak tertentu. Nah, dalam mazhab itu ditentukan ada 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 apa patokan jarak dianggap jauh. Jadi ketika air itu pada jarak lebih daripada 2,5 kilometer atau nus farsakh, ya, nus farsakh itu setengah farsakh, ini setengah farsakh itu sekitar 2,5 kilometer. Maka ini dianggap sebagai jarak yang jauh. Jadi kalau orang untuk berwudu harus menempuh jarak 2,5 kilometer untuk mendapatkan air, ini sudah dianggap ya jauh jaraknya. Karena misalnya kalau dengan perjalanan kaki itu sekitar 5 kilometer per jam, jadi 2,5 kilo ini bisa makan waktu 30 menitan untuk sampai ke situ. Itu pun masih dugaan akan adanya air misalnya. Ya, akan ada dugaan adanya air. Jadi diperkirakan saja. Kalau kira-kira sampai sana itu masih syak kita juga apakah ada air atau tidak dan jaraknya kemungkinan jauh, ya sudah tayamum ya. Nah di sini patokan 2,5 kilometer ini adalah ijtihad dari para ulama ya. Ya. Dan dianggap jarak segitu itu sudah masyaqqah, sudah menyulitkan. Kalau orang harus menempuh jarak 2,5 kilo untuk mendapatkan itu sudah dianggap menyulitkan. Maka ketika ada masyaqqah, syariat itu memudahkan ya. Syariat Islam datang dengan kemudahan. Ya, seperti itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, eh, sebab di antara sebab tayamum adalah ta'adzuru isti'malil ma'. Ta'adzur isti'malil ma', yakni orang itu tidak dapat menggunakan air. Nah, ini juga dua, bisa secara hissi ya, bisa secara indrawi. Maksudnya ada air dan airnya dekat, akan tetapi air ini kemungkinan atau air ini ternyata dijaga oleh musuh misalnya. Ini misalnya dalam peperangan atau dalam misalnya dalam satu perjalanan atau dalam satu peperangan misalnya ya, kemudian butuh air, ternyata air ini ada di daerah musuh. Sehingga dikhawatirkan kalau kita berusaha untuk mendapatkan air itu, kita akan berhadapan dengan musuh. Atau mungkin di jalan menuju ke tempat tersebut penuh dengan jalur yang berbahaya. Mungkin jalurnya misalnya kita berada di alam, kemudian kita di daerah yang banyak jurangnya, kemudian ada air di sana, tapi harus melewati tebing yang tinggi atau jurang yang dalam, tempat yang berbahaya, sehingga ke sana itu akan mendatangkan mudarat. Bisa jadi kita jatuh dan mati. Atau mungkin kita kalau bertemu hewan buas misalnya, harus melewati hewan buas, karena mungkin airnya ada di seberang hutan, hutannya sementara rimbun, di sana banyak binatang-binatang buas misalnya. Nah ini juga termasuk yang seperti ini. Ya, ini yang namanya ta'adzur atau udur isti'malil ma' secara hissi. Ya, mudah-mudahan difahami ini. Kemudian disebutkan juga bisa jadi udur secara syar'i. Jadi ada udur secara hissi, ada udur secara syar'i. Seperti misalnya ketika orang itu sakit dan dia menggunakan air, maka penyakitnya nanti akan bertambah parah atau tidak sembuh-sembuh, semakin lama sembuhnya dan lain sebagainya. Ya, ketika kondisi seorang itu ketika menggunakan air itu memburuk atau menjadi lebih lama sembuhnya, maka boleh tidak menggunakan air dan diganti dengan tayamum.
Iya. Bahkan tidak boleh, dia wajib dia menggunakan tayamum. Ya, karena disebutkan dalam satu peperangan ada seorang yang kepalanya terluka di antara para sahabat itu, kemudian dia dalam kondisi junub. Ternyata dia mencari apakah ada kemudahan bagi dia untuk tidak mandi. Para sahabat yang ada ketika itu menjawab tidak ada. Akhirnya orang ini atau sahabat ini mandi. Yang disebabkan karena mandinya karena lukanya di kepala, ya disebutkan di situ, ya sujja ra'sihi, jadi atau sujja ra'suhu, kepalanya itu ada lukanya cukup besar karena dia junub dan dia paksa untuk pakai air, akhirnya dia meninggal dengan sebab itu. Rasulullah sangat marah dalam hal ini, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, innama kana yakfihi ayyatayammama, ya. Kata Rasulullah, cukup seandainya dia untuk bertayamum. Kemudian wa ya'siba ala jurhihi khirfatan atau khirqatan, ya. Kemudian dia ikat bagian yang terluka itu, dia tutup, dia perban. Summa yamsaha 'alaiha. Kemudian dia usap saja bagian yang luka tersebut, wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian bagian yang lainnya baru dibasuh dengan air. Nah, ini sudah pernah kita bahas ini sebelumnya pada pembahasan tentang hukum jabirah, ya. Orang yang menggunakan perban. Bagaimana, silahkan dirujuk atau diulangi kembali pelajaran yang telah lalu, ya, terkait dengan bagaimana caranya bersuci orang yang menggunakan perban, ya. Ini penting. Jadi jangan memaksakan diri kalau ada luka dan kemudian lukanya itu kalau kena air nggak sembuh-sembuh nanti malah jadi membusuk, jadi borok dan lain sebagainya. Maka jangan memakai air. Tutup bagian lukanya, ya. Kemudian jika bagian luka itu adalah bagian yang harus dibasuh, maka setelah ditutup lukanya cukup diusap saja, kemudian dikeringkan bagian itu dan bagian pinggirnya, bagian lainnya dibasuh yang bisa dibasuh. Bagian lukanya cukup ditutup, kemudian diusap dan diganti dengan tayamum. Cukup seperti itu. Dan inilah yang kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya, ini yang disebut dengan ta'adzur secara apa? Secara syar'i, ya. Jadi ada dua macam udzur. Udzur penggunaan air secara hissi, airnya ada tapi tidak bisa dipakai karena memang jalan menuju air itu penuh dengan bahaya atau mudarat. Yang kedua, ta'adzur secara syar'i, yakni ketika dalam kondisi sakit, ya. Yang mana kalau pakai air maka sakitnya akan bertambah parah atau mungkin sakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, ini masuk ke dalam udzur syar'i. Taib ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab di antara sebab-sebab tayamum yakni yang keempat al-bard asyadid, ya, yakni cuaca yang sangat dingin. Yang mana seseorang itu khawatir kalau menggunakan air nanti dia jadi sakit. Atau memang airnya itu nggak kepegang sama sekali karena saking dinginnya. Ya, saking dinginnya, mungkin suhunya itu hampir mendekati 0 derajat. Jadi sebagaimana kita hampir tidak mungkin menggunakan air yang sangat panas, maka demikian juga air yang sangat dingin juga mustahil untuk dipakai. Kenapa? Karena kulit kita nggak bisa, kita nggak tahan dengan air itu. Tidak sakit, tidak apa-apa, tapi memang nggak tahan. Ya, kita nggak tahan dengan air itu. Jadi nggak mampu. Sementara tidak mungkin untuk memanaskannya. Misalnya kita dalam perjalanan ada air cukup banyak jumlahnya, cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk minuman ternak. Tapi mungkin karena perjalanan musim dingin, airnya dingin sekali. Mungkin airnya suhunya 2 derajat, 3 derajat. Mau dipakai bagaimana? Sementara untuk memanaskan, misalnya kita tidak ada kompor, atau mungkin tidak ada kayu bakar, tidak punya korek, dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk memanaskan air ini. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, boleh untuk bertayamum. Ya, disebutkan di sini adalah hadis Amr ibn al-As, yang mana beliau bertayamum ketika dalam kondisi junub karena khawatir akan al-halak, ya. Di sini disebutkan li khaufil halak minal barat. Karena beliau khawatir akan ada kebinasaan. Mungkin
mungkin bisa jadi sakit atau mungkin memang tidak tahan dengan air yang sangat dingin tersebut, ya karena itulah kemudian beliau bertayamum, dan ini ditakrir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa aqarrahun Nabi, ini maksudnya dibenarkan perbuatan dari Amr ibnul As. Namun yang keempat ini, ya, ketika airnya sangat dingin dan tidak mungkin untuk menghangatkannya, boleh bertayamum. Ini harus mengkodok sholatnya, ya. Ini kalau ada air seperti ini tapi tidak bisa dipakai karena kondisi dia memang tidak tahan sekali dengan air dingin dan tidak bisa memanaskannya, maka kondisi seperti ini dia tayamum, tapi kemudian dikodok nanti kalau sudah bisa menggunakan air, ya. Kalau bisa menggunakan air tersebut, mungkin agak siangan misalnya, airnya sudah menghangat, ya, sudah nggak terlalu dingin, nah, sehingga dia bisa pakai air, maka nanti sholatnya dikodok. Jadi dia tayamum untuk sholat, untuk dihormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat, dan nanti sholatnya dikodok. Nah, ini disebutkan di bawah itu, ya, sebelum kita pindah kepada pembahasan tentang syarat-syarat tayamum. Sebutkan di situ, lakinnahu yaqdis sholat fi hadhil halah inda wujudil ma. Jadi kalau ada airnya yang bisa dipakai untuk berwudu, ya sudah bisa dipakai berwudu, maka nanti diqadha sholatnya. Ya, ini 4 hal yang menyebabkan seseorang bertayamum. Taib ikhwan fillah. Ya, berikutnya syarat-syarat daripada tayamum. Yang pertama, al-imu bidukhulil waqt. Oh, syarat-syarat tayamum itu pertama, orang kalau mau tayamum itu, ini yang cetakan yang ada, ini mungkin cetakan lama, ya, karena ini direvisi dan saya juga menemukan ada yang tidak tepat di sini. Di sini sebutkan ada 5, sementara versi revisiannya itu hanya ada 4 dan ada penjelasannya juga. Ya, kita sebutkan saja, ya. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqt, yakni orang itu harus tahu bahwa waktu sholatnya sudah masuk. Ayak disebutkan oleh mu'alif, yakni tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, karena yang namanya sholat itu tidak wajib kecuali dengan masuknya waktu sholat. Ya, kapan sholat itu wajib? Syarat sahnya sholat salah satunya apa? Harus masuk waktu sholat. Maka karena tayamum itu merupakan bentuk toharoh yang dhaifah, yang lemah, kalau dibandingkan dengan wudhu, ya, baik dari sisi penggunaan apa alat untuk bersucinya, yang satu menggunakan debu, yang satu menggunakan air. Jelas air adalah alat bersuci yang paling kuat. Maupun juga ditinjau dari sisi apa? Dari sisi anggota tubuh yang disucikan. Kalau tayamum nanti cuma 2, wajah dan tangan. Kalau wudhu kan ada 4, wajah, kemudian kepala, tangan, kaki. Nah, kalau tayamum cuma 2. Jadi tayamum ini adalah bentuk toharoh yang dhaifah, yang lemah, dan dia merupakan rukhsah, kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mazhab mengatakan la tasihhu illa ba'da dukhuli waqti shalah. Sehingga tayamum ini tidak sah kalau tidak setelah masuknya waktu sholat, ya. Jadi seperti itu. Jadi kapan tayamum? Ketika masuk waktu sholat. Misal nih, jam 12 tuh adzan zuhur, ya. Maka ketika itulah kita tayamum. Setelah orang adzan baru kemudian tayamum. Jangan misalnya jam 12 adzannya, tayamumnya jam 10 pagi. Nah, kemudian mau sholat duhur, nggak tayamum lagi. Maka tayamum ini tidak bisa untuk pakai sholat duhur. Karena dia dikerjakan sebelum masuk waktu sholat duhur. Ya, alasannya apa? Ya itu tadi, karena tayamum itu adalah darurat. Kondisinya darurat. Jadi hanya dipakai memang kondisinya membutuhkan itu. Dan dia adalah bentuk bersuci yang lemah. Jadi tidak bisa dipakai di jauh-jauh waktu sebelum masuknya, kapan ibadah itu membutuhkan kepada toharoh, ya, seperti itu. Taib, itu yang pertama, ya, al-ilmu bidukhulil waqt. Jadi harus tahu bahwasanya masuk waktu sholat.
Kemudian yang kedua, talabul ma' ba'da dukhulil waqt. Nah, setelah masuk waktu sholat tadi, kita coba cari air. Setelah dicari, ternyata nggak ada, memang nggak ada di situ. Atau kalaupun ada tadi tempatnya mungkin jauh atau tempatnya berbahaya dan lain sebagainya, sehingga kita terhalang dari menggunakan air. Nah, ketika itulah boleh bertayamum. Syarat yang keempat, at-turab at-tahur. Ya, tanahnya suci. Alladhi la alladhi lahu gubar, tanahnya itu harus ada debunya. Tanah yang berdebu ya, bukan tanah yang tidak berdebu, karena tanah itu kan macam-macam. Ada tanah yang mungkin agak-agak basah gitu, sehingga nggak ada debunya, kita tempelkan juga nggak ada debu. Ya, jadi tanah yang kering dan berdebu seperti itu. Wala daqiq wala jissa, disebutkan wala daqiq wala jissa fihi, yang tidak ada kecampuran daqiq itu semacam tepung, dan tidak ada jissa. Jissa itu semen, ya, serbuk semen atau semacam semen. Ya, karena kadang ada tanah tapi tanahnya sudah tercampur dengan semen atau tercampur dengan serbuk-serbuk lain yang bukan asli daripada tanah. Kenapa demikian? Karena yang disyariatkan adalah sampainya debu kepada seluruh anggota tayamum. Sampainya debu kepada seluruh anggota tayamum. Adapun adapun dakik, yakni tepung atau serbuk semen, ini bukan tanah. Ini bukan tanah, ini bukan turbah, bukan turab. Tidak bisa dipakai untuk tayam, dan dia justru menghalangi sampainya debu kepada kulit. Jadi dalam mazhab, ya, semen, tepung dan yang semisalnya, walaupun bentuknya serbuk seperti serbuk tanah, tetapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bahkan dia menghalangi sampainya debu kepada anggota kulit anggota tayamum, sehingga tidak boleh menggunakan tanah yang tercampur dengan debu atau tanah yang tercampur dengan serbuk tepung ataupun semen, ya. Jadi turab, jadi harus tanah yang suci. Kemudian yang keempat, an yuzila an najasata. Jadi menghilangkan najisnya dahulu, awalan bi khilafil wudu. Jadi di sini kalau ada najis pada anggota tubuh yang akan ditayamumi, maka harus dibersihkan dulu, ya. Kenapa? Kalau pada wudhu, sambil berwudhu bisa kita menghilangkan air dengan menggunakan air, bisa dibersihkan, ya kan? Kalau ini tayamum kan tidak bisa, karena dia cuma mengusap, itu tidak cukup. Makanya harus dihilangkan dulu najisnya. Kalau ada najis, ya, iya. Nah, ini empat syarat yang disebutkan, dan yang kelima ini kelihatannya ada kesalahan pada mu'alif sehingga tidak dibuang pada cetakan yang terbaru, ya. Yang kelima ini tidak ada. Di sini disebutkan berijtihad dengan arah kiblat sebelumnya. Ini tidak harus, orang bertayamum tidak harus menentukan arah kiblat dulu, ya. Nggak ada hubungan gitu. Jadi ini kesalahan. Jadi hanya 4 saja, ya. Yang kelima tidak ada. Baik, berikutnya rukun-rukun daripada tayamum. Setelah kita mempelajari syarat-syarat tayamum, ya, ini yang kita harus lakukan sebelum kita bertayamum. Katakanlah semua syarat terpenuhi, ya, sudah masuk waktunya dan sudah tidak ada air yang kita dapati, kemudian kita mendapatkan tanah yang berdebu dan kita sudah tidak ada najasah yang menempel, maka kemudian selanjutnya kita masuk kepada perbuatan tayamum itu sendiri. Maka kita bahas sekarang adalah rukun-rukun tayamum. Disebutkan ada 4. Yang pertama, karena tayamum adalah pengganti wudhu dan wudhu adalah termasuk ibadah, maka yang namanya ibadah harus disertai dengan niat. Maka tayamum pun harus disertai dengan niat. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahkan ketika membahas wudhu, ya, juga sudah kita sebutkan, membahas mandi kita sebutkan, ya, bahwa ketika beribadah, ya, maka harus disertai dengan niat. Dan disebutkan lagi di sini, wa mahalluha al-qalbu kama alimta, ya, dan niat itu tempatnya di hati. Jadi kita jangan salah paham dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan orang harus talafut niatnya. Saya tekankan sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i pun atau mazhab jumhur ulama tidak ada yang mengatakan niat itu harus talafut, tidak ada. Itu pun ada pendapat, bukan pendapat yang mutamad, kalaupun ada yang mengatakan, ya.
pendapat yang eh, pendapat yang utama adalah bahwa niat itu tempatnya di hati, ya. Maka dia niatkan dengan hatinya untuk melakukan perbuatan tayamum. Dan disunahkan wa yusannu an yatalaffadha bilisanihi, ya, dan disunahkan untuk bertalafut untuk menguatkan apa yang ada pada hatinya. Karena kadang orang itu diajak ngomong atau pikirannya lagi ngelayut kemana, kadang apa yang dia pikirkan itu apa namanya niatnya itu kurang kuat. Kita saja ya, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan dengan niat yang sungguh-sungguh, perbuatan umum sajalah, kerjaan kita misalnya, ya, saya sampaikan nih, kita ngerjakan sesuatu, ini bukan bicara ibadah ya, ini bicara tentang pekerjaan kita. Kalau kerjaan itu nggak beres, pasti kita dibilang, kamu nggak niat sih ngerjainnya. Nggak sungguh-sungguh, memang karena niatnya sekedar aja gitu loh. Apalagi masalah ibadah yang mau kita tujukan kepada Allah. Jadi niat itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan sambil lalu saja, jangan dianggap sepele masalah niat ini. Karena orang itu, ya, ibadahnya itu bisa berbeda antara langit dan bumi, ibadahnya sama. Karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Yang satu niatnya ria, yang satu ikhlas kepada Allah. Beda hasilnya ya kawan. Walaupun bentuk ibadahnya sama, dilakukan pada waktu yang sama, sebelahan saja. Yang satu di sebelah kita, sholatnya mungkin dapat sempurna pahalanya, sementara kita sholatnya alhamdulillah dapat sepersepuluhnya, mungkin nggak dapat sama sekali. Kenapa itu semua? Karena masalah niat yang dalam hati. Makanya jumhur ulama ya betul-betul memperhatikan masalah ini. Jadi kalau wudhu, bahkan disebutkan dalam satu asar itu sebagian salaf itu kalau wudhu sampai merah mukanya itu karena betul-betul bagaimana, karena ini akan melakukan satu ibadah yang agung, ya. Wudhu bersuci itu ibadah yang agung. Allah cintai orang-orang yang suka mensucikan diri, ya. Yuhibut tawabin wa al mutatahirin, kan begitu dalam ayat. Allah mencintai orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka bertaubat dan suka mensucikan diri, al-mutatahirin. Jadi ini ibadah yang Allah cintai, sungguh-sungguh kita. Apalagi kemudian setelah itu sholat. Jadi jangan sampai wudhu kita nggak sempurna, padahal wudhu adalah syarat sah daripada sholat. Ya, bersuci adalah syarat sah untuk sholat. Nah ini makanya para ulama sampai kepada mensunahkan talafut ini dengan alasan itu. Seperti itu, Ikhwan. Ya. Jadi mudah-mudahan difahami apa yang menjadi latar belakang ini. Terkait khilaf masalah talafut nih, khilafnya panjang. Yang jelas jumhur ulama berpendapat sunnahnya. Ingat ya, sunnahnya, bukan wajib. Sunnah. Apa yang diniatkan? Niatnya adalah istibahatus sholat. Jadi niatnya mau sholat gitu. Niat saya nanti mau sholat gitu. Dengan tayamumnya ini. Ya, niat fardu sholat atau niat mau sholat sunnah boleh juga. Misalnya mau sholat sunnah, sholat duha misalnya. Mau sholat duha, mau sholat sunnah ya. Nggak ada air, ya sudah tayamum. Boleh. Niat untuk mau sholat duha, sholat sunnah. Iya. Nah, kemudian disebutkan di situ faida nawa istibahatal fardi jazalahu fi'lan nawafil ma'ahu. Nah, ini tambahan faedah. Kalau seseorang dia sholat, mau sholat duhur, tetapi tayamum karena ketiadaan air, dia tayamum, maka ketika dia niat tayamumnya ini untuk sholat duhur, boleh dia pakai tayamumnya itu untuk sholat sunnahnya. Paham? Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau dia niatkan tayamumnya untuk sholat fardu, maka boleh dia pakai tayamum tersebut untuk sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu tersebut. Sebagai contoh misalnya, sholat duhur itu ada sunnah qabliyah dengan ba'diyahnya, ya kan? 2 rakaat atau 4 rakaat qabliyah, 2 atau 4 rakaat ba'diyah, ya kan? Nah, orang ini atau kita tayamum untuk mau sholat duhur. Boleh nggak tayamumnya untuk sholat qabliyah ba'diyahnya? Boleh, boleh, ya. Karena nanti disebutkan nanti bahwasanya tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Nanti ada di belakang. Nah ini bagaimana kalau ini kasusnya, kalau tayamumnya diniatkan untuk sholat fardu, boleh dia pakai untuk sholat nafilahnya, ya. Seperti itu. Tapi tidak sebaliknya. Kalau tayamumnya diniatkan untuk
nafilahnya maka tidak boleh dipakai untuk sholat fardunya. Nah, itu nanti seperti itu. Kalau fardunya boleh untuk nawafilnya. Ya, taib, ikhwan fillah, itu yang pertama, masalah niat. Rukun yang kedua dan ketiga digabung, atau kedua saja di situ ya disebutkan. Kedua, kalau di cetakan yang baru, kedua dan ketiga sekalian. Taib, yang kedua di situ, mashu wajhihi wa yadayhi. Mengusap, mengusap wajahnya dan kedua tangannya ilal mirfaqain bidarbataini. Jadi dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai pada siku. Ya, sampai pada siku ya. Sampai siku masuk. Jadi seperti wudhu sama, sampai siku-siku ikut masuk juga. Kemudian dengan 2 kali pukulan. Nah, bagaimana itu? 2 pukulan maksudnya. Yang pertama, yadribu bikaffaihi ala turab at-tahir alladhi lahu gubar. Dia pukulkan pukulan pertama ke tanah yang ada gubarnya. Gubar itu semacam debu, ya. Tanah yang berdebu, dia pukulkan sekali, ya. Kemudian dan dia usapkan kedua telapak tangan yang berdebu tadi kepada wajahnya, seluruh wajahnya. Dimulai dari bagian atas wajah, terus meliputi seluruh wajahnya, ya. Itu yang pertama. Tepukan kedua, ayadribu yadaihi tsaniyatan alat turab, 2 kali. Tepukan yang kedua ya. Sekarang tepukan yang kedua, kemudian apa? Mengusap dengan kedua tangan tadi, kedua telapak tangan tadi disusapkan kepada kedua tangannya. Jadi debu yang ada di tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku, debu yang ada di tangan kanan untuk mengusap tangan kiri sampai siku. Paham ya? Jadi dengan 2 kali tepukan. Ya, mudah-mudahan difahami ini. Ini adalah termasuk kaifiahnya ini ya, seperti itu. Ya. Baik, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, at-tayammum darbatan. Ya, tayamum itu dengan 2 tepukan, 2 pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan lagi untuk kedua tangan ilal mirfaqain sampai pada siku. Ya. Kemudian kemudian ketika mengusap ini itu hendaknya isti'ab. Isti'ab itu menyeluruh, jangan ada yang terlewat. Jadi kalau ada sesuatu yang menutupi anggota yang mau diusap itu dibuang dulu, dilepaskan dulu, misalnya cincin atau jam misalnya, ya. Jam, ya kalau kita ada jam misalnya atau cincin, ini kan menghalangi kulit yang ada di bawahnya kan. Nah, ini ditanggalkan dulu. Karena sampainya debu ke kulit yang ada di bawah itu tidak seperti air. Kalau air bisa mengalir, kalau debu tidak bisa. Jadi dilepas dulu, ya, cincinnya dilepas atau jamnya dilepas sehingga kemudian tidak ada yang menghalangi, ya, baru kemudian bertayamum. Soalnya nanti debunya tidak sampai, harus isti'ab, ya, ini mencakup seluruh anggota yang harus diusap. Taib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini beliau sebutkan 4, tapi di sini cuma 3 nomor. Jadi yang kedua itu ada 2 ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua dan ketiga itu 2 kali tepukan. Itu kedua dan ketiga. Nah ini yang keempat, at-tartib. Yang keempat itu tartib. Ya, berurutan. Sebagaimana yang kita sebutkan, dimulai dengan niat, kemudian setelah itu. Niat kapan? Ketika akan mengusap wajah. Ketika akan mengusap wajah, disitulah niat. Karena dalam mazhab Syafi'i, kapan niat itu? Niat itu adalah apa? Di awal ibadah. Jadi bersambung dengan ibadahnya. Ya. Jadi dia bersambung dengan ibadah. Kapan di awal kita mulai masuk kepada ibadah, rukun pertama yaitu dilakukan niat itu ketika di awal mengerjakan ibadah yang wajib. Ya, misalnya kalau wudhu, kapan yang wajibnya wudhu? Rukunnya wudhu kapan yang pertama?
yang dibasuh wajah. Disitulah tempatnya niat. Ya. Bukan ketika mengusap bukan ketika misalnya kumur-kumur atau ketika membasuh tangan, itu belum masuk. Kapan masuknya? Ketika mulai air itu dibasuh ke wajah, kita dibasuh dengan air. Nah, disitulah sebelum air itu sampai ke wajah, disitulah tempatnya melintaskan hati bahwa saya berwudu. Karena disitulah fardunya wudu yang pertama. Sama dengan tayamum ini juga. Fardunya kapan pertama? Ketika kita mau menempelkan debu ini ke wajah. Disitulah kita berniat. Ya. Dan ini kemudian setelah itu tertib. Jadi wajah dulu, kemudian baru tangan. Ya, wajah dulu, kemudian baru tangan. Ya, saya kira jelas ya. Ini adalah rukun-rukun daripada tayamum. Kemudian kita pindah kepada pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnahnya tayamum. Baik, sunnah tayamum ini ada beberapa disebutkan. Yang pertama adalah sunnah-sunnah tayamum adalah sebagaimana sunnah-sunnah yang ada dalam wudhu. Ya, seperti misalnya membaca basmalah di awal, ya, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Kemudian ketika mengusap wajah itu diawali dengan bagian paling atas daripada wajah, ya. Kemudian juga mendahulukan bagian yang kanan, baru yang kiri. Nah, ini juga termasuk sunnah wudhu, maka sunnah juga tayamum. Ya. Kemudian ketika kita berwudhu, kita disunahkan untuk memanjangkan anggota wudhu yang dibasuh itu. Misalnya kalau tangan kan sampai siku, maka kita lewatkan dari atas siku. Kaki kan sampai mata kaki, kita lewatkan sampai betis. Ya. Ketika membasuh wajah misalnya, maka kita lewatkan sampai mengenai bagian rambut juga. Ya, supaya apa? Supaya sempurna ketika kita membasuh anggota yang harus dibasuh. Paham ya sampai sini? Demikian juga ketika tayamum, misalnya ketika kita mengusap wajah dengan debu, maka dilewatkan sedikit sampai ke bagian kepala yang ada rambutnya atau ke arah telinga juga, ya. Kita lebihkan sedikit. Tangan juga sama, ya. Disebutkan di sini ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ammar ibn Yasir. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma bahwasanya uh, mereka para sahabat ketika itu saling mengusap, maksudnya adalah bertayamum. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama mereka, mereka mengusap dengan menggunakan tanah untuk sholat subuh, untuk sholat subuh. Maka mereka tepuk dengan telapak tangan mereka tanah tersebut, kemudian mereka usap wajah mereka 1 kali usapan. Kemudian mereka ulangi dengan tepukan yang kedua dengan telapak tangan, ya. Kemudian mereka usap dengan kedua tangan mereka seluruhnya sampai ke manakib. Disebutkan dalam hadis sampai pada manakib. Ya, ini sampai pada ini apa namanya? Manakib itu bahu, ya, sampai bahu. Dan abad min butuni akfihim. Jadi bagian atas tangan itu di bahu, bagian bawahnya itu di ketiak. Jadi sampai situ. Jadi sampai lewat jauh daripada siku, bukan sampai ke arah ketiak dan juga ke arah bahunya, ya. Nah, ini. Baik. Kemudian sunnah yang kedua disebutkan di sini tafriqul asabi' inda darb ala turab. Ketika kita akan menepuk tanah tersebut, kita renggangkan jari-jari. Ya, kita renggangkan jari-jari kita, ya, sehingga kemudian uh, lebih banyak debu yang bisa menempel pada telapak tangan. Jadi ketika kita tutup, ya biasanya itu debunya ya sedikit, mungkin hanya di permukaan yang luar. Tapi kalau direnggangkan, itu lebih banyak yang bisa menempel ya. Karena yang akan kita usap terutama wajah dan tangan terutama ini cukup cukup banyak gitu. Dan ini sekali tepukan saja ya, Ikhwan. Sekali tepukan ya. Sunnahnya adalah sekali tepukan. Ya. Jadi di sini disebutkan tafriqul asabi' inda darbi ala turab itharatan lil gubar. Jadi untuk supaya lebih banyak mendapatkan gubar. Dan berusaha untuk menyempurnakan wajah dengan satu tepukan.
Demikian juga kedua telapak tangan dengan satu tepukan. Ya. Kemudian yang ketiga, salah satu sunnahnya adalah takhfifut turab. Takhfifut turab. Yakni kita butuh debu, tapi jangan terlalu banyak juga debunya. Ya, jadi debunya jangan, wah kalau supaya banyak, sudahlah langsung kita tangkupkan aja tangan kita ambil gitu. Jadi tangan ini isinya tanah dan debu, bukan begitu. Ini udah hulu yang seperti ini. Disuruh nepuk tanah, bukan disuruh nyerok pakai tangan, bukan ya. Ditepuk, direnggangkan tangannya, ditepuk tanah itu yang tanah berdebu. Ya, ya seperti itu, bukan diserok pakai tangan. Ini malah hulu kalau yang seperti ini. Ya, jadi takfifut turab. Bahkan kalau debunya kita anggap terlalu banyak, walaupun kita tepuk ternyata masih banyak yang menempel, maka disuruh atau disunahkan untuk nafdi al-kaffain, yakni istilahnya ditepuk dulu supaya debu yang berlebihan tadi berguguran, sehingga yang tersisa hanya yang sedikit, ya seperti itu. Atau dengan nafakh itu ditiup, jadi ditiup sedikit, begitu ya, ditiup sehingga debu yang berlebihan tadi berterbangan, sehingga yang tersisa itu saja yang dipakai. Jadi jangan terlalu banyak juga debunya. Ya, disebutkan hadisnya dari Imam Al-Bukhari, hadis Ammar ibn Yasir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama yakfika antas na'aha kada. Cukup bagimu ya kamu berbuat seperti ini, kata Rasulullah. Beliau menepukkan dengan kedua telapak tangannya satu kali tepuk di atas tanah, kemudian beliau nafidah huma. Nafidah itu ya maksudnya ditepukkan gitu loh. Ditepukkan sehingga debunya yang berlebihan itu menjadi sedikit. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan nafakha fihima, yakni ditiup. Ya. Baru setelah itu diusapkan. Ya. Taib. Ini pembahasan masalah sunnah-sunnahnya. Kita coba untuk selesaikan ini ya tayamum, sehingga pertemuan mendatang kita bisa masuk kepada kitabus shalah. Nah. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang tayamum ba'da dukhuli al-waqt. Tayamum setelah masuknya waktu. Taib. Disebutkan di sini, di antara atau barang siapa yang telah memenuhi persyaratan untuk bertayamum, ya, kemudian kita sebutkan tadi sebelumnya bahwasanya ketika bertayamum itu sudah masuk waktu sholat fardu, ya. Jadi sah dia tayamum itu kalau sudah masuk sholat fardu, ya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, fa'ayyuma rajulin min ummati adrokathus sholah falyusalli. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika waktu sholat masuk, maka orang sholat, suruh sholat, diperintah sholat. Berarti dia harus bersuci. Kalau sudah tidak ada air dan dia sudah berusaha mencari tidak ada air, atau memang tidak bisa menggunakan air, maka ya harus sholat dia. Dengan apa? Ya dengan tayamum yang lebih ringan, ya seperti itu. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad, ainama adrakatni shalah, ya tamassahtu wassallaitu. Ya, ketika aku sholat, maka aku mengusap. Nah, maksudnya aku bertayamum dan aku sholat. Ya. Jadi kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya tayamum itu dilakukan ketika memang sudah masuk waktu sholat. Kemudian pembahasan berikutnya, at-tayammum itu likulli faridatin. Ini tayamum itu hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat fardu. Jangan kalau wudhu bisa dipakai untuk sholat fardu 5 kali boleh. Wudhunya ketika subuh dan dia tidak batal-batal sampai datang sholat isya, nggak wudhu, nggak apa-apa asal nggak batal. Tapi kalau tayamum tidak bisa, ya. Jadi sebutkan di sini, wala yusalli bitayammum illa fardan wahidan. Jadi satu fardu saja. Wa yusalli ma sya'a minas sunan, tapi boleh dia sholat apa saja yang dia kehendaki dari sholat sunnah. Jadi kalau sholat fardu misalnya sholat duhur saja tayamumnya sudah sholat duhur saja.
ya, satu kali sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah boleh tidak? Boleh. Mau 10 rakaat boleh, nggak ada masalah. Sholat misalnya mau sholat sholat tarawih, ya, mau qiyamul lail misalnya mau 11 rakaat itu kan sholat sunnah. Ya mau tayamum ya boleh, nggak ada masalah dengan seluruh rakaat itu. Tapi kalau sholat fardu cuma satu sholat fardu saja. Kalau maghrib 3 rakaat ya sudah 3 rakaat itu. Subuh 2 rakaat ya 2 rakaat itu. Boleh nggak dipakai untuk sholat duha? Nggak boleh. Harus tayamum lagi. Ya, jadi ini hanya untuk satu kali sholat fardu. Demikian juga untuk sholat jenazah itu boleh untuk lebih daripada satu sholat. Maka kata para muallif di sini, faida arada an yusalliya fardan akhar tayammama. Jadi kalau orang mau sholat fardu yang lain, ya, baik itu sholatnya adaan, sholat yang dilakukan pada waktunya maupun qadha, maka harus dia setiap sholat fardunya itu dia harus bertayamum. Contoh nih, misal dia tadi kelupaan sholat zuhur. Pas masuk waktu asar dia nggak dapati air, sehingga dia harus tayamum. Tayamumnya kemudian dia pakai untuk sholat asar misalnya, karena sudah masuk waktu asar dia sholat asar dulu misalnya. Ya, baru kemudian dia mau sholat duhur untuk kodok, atau mau sholat duhur dulu untuk kodok misalnya, baru nanti mau sholat asar boleh, terserah. Nah, ini harus tayamumnya 2 kali. Pertama, tayamum untuk sholat adanya, yakni sholat asar, adaan. Yang kedua adalah tayamum lagi untuk sholat duhur yang dia kodok. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdits, dan bertayamum untuk setiap salat fardu walaupun dia tidak berhadas. Jadi walaupun dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhunya, kentut atau mungkin buang air atau menyentuh wanita ajnabiyah, ya, ini kan membatalkan wudhu, membatalkan juga tayamum. Ya. Walaupun dia tidak melakukan pembatal-pembatal tayamum, tapi tidak boleh dipakai lebih daripada satu sholat fardu, ya, seperti itu. Baik, kemudian tayamum, di sini ada pembahasan tentang tayamum adalah pengganti mandi, mandi wajib, ya. At-tayammum badalul ghasli fardhah, ya, sebagai pengganti badalul ghasli, pengganti ghusl, pengganti mandi yang wajib. Nah, ketika sebab-sebab yang sudah kita sebutkan itu ada, kemudian kita harus mandi untuk mengangkat hadas besar, maka boleh dengan tayamum, ya, diganti dengan tayamum. Karena tadi dalilnya surat Al-Maidah tadi yang sudah kita sebutkan, wa in kuntum junuban, dalam kondisi junub, fattahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an, semua itu masuk, ya. Kalau kamu junub maka kamu harus bertoharah, yakni harus mandi, ya kan? Atau kamu sakit atau safar atau datang dari kamar mandi, ya, buang air, atau kalau kamu mendatangi istrimu maka kamu tidak dapati air maka bertayamumlah. Nah, jadi mandi pun bisa diganti dengan tayamum kalau memang telah terpenuhi sebab-sebab atau syarat-syaratnya. Ya. Kemudian juga dibawakan di sini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Imran ibn Husain, ya, kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin, ya, kami bersama Rasulullah SAW pada kondisi safar. Kemudian fasalla bin nas, ya, maka kemudian Rasulullah sholat bersama orang-orang, ya. Kemudian ada satu orang yang mu'tazil, ya, maksudnya orang ini nggak ikut sholat, ya. Para sahabat ikut sholat bersama Rasulullah SAW, tapi ada satu orang tidak ikut sholat.
Maka Rasulullah bertanya, "Ma mana'aka an tusalli?" Apa yang menyebabkan kamu tidak mau ikut sholat, tidak gabung? Karena kata dia, saya kena janabah, saya junub, gitu. Dan nggak ada air untuk mandi. Maka kata Rasulullah, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Maka wajib kamu untuk tayamum. Alaika bis-sa'id maksudnya kamu wajib pakai tanah. Ini tayamum. Ya, fa innahu yakfik. Maka itu mencukupi. Ya. Baik. Kemudian pembatal-pembatal tayamum, ya setelah itu pembatal tayamum ya sama dengan pembatal-pembatal wudhu, ya. Di sini sebutkan kullu ma yubtilul wudhu minan nawaqid allati dzakarat fil wudhu. Ya sudah disebutkan pada pembatal-pembatal wudhu, ya. Kemudian yang kedua adalah ini yang mungkin tidak disebutkan karena ini khusus untuk tayamum. Wujudul ma ba'da faqdihi. Ya, adanya air setelah tadinya nggak ada. Karena tayamum itu pengganti air. Maka kalau sudah ada air, ya tidak boleh digantikan. Misal nih, mau masuk duhur, nggak ada air. Dan diperkirakan tidak ada air dalam jarak yang dekat. Sehingga tayamum. Lah belum sholat, ternyata tiba-tiba airnya muncul. Muncul air tiba-tiba. Ya, ya berarti batal tayamumnya. Dia harus wudhu. Jangan terus langsung sholat, tapi harus wudhu lagi. Ya, seperti itu. Dalilnya adalah riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna sa'idat tayyib tahurun muslim. Sesungguhnya tanah yang baik itu adalah alat bersuci bagi seorang muslim. Maka kalau tidak ada air, wa illam yajidil ma' asyra sinin, walaupun tidak ada air selama 10 tahun. Ini ekstrim, ya. Tidak mendapati air 10 tahun. Boleh pakai tanah untuk bersuci. Ya, 10 tahun tidak ada air, ataupun ada air tapi sedikit sekali, yang hanya cukup untuk keperluan minum dan untuk keperluan misalnya untuk masak, minum, atau untuk keperluan hewan ternak. Ya, kalau dipakai untuk bersuci, mandi dan lain sebagainya, maka nanti nggak cukup airnya. 10 tahun kondisinya begitu. Ya nggak apa-apa tayamum 10 tahun. Ya, seperti itu. Fa'idha wajadal ma' falyumissaha atau falyumissahu basharatahu. Fa'inna dzalika khairun. Kalau sudah ada air, maka hendaknya dia membasuh kulitnya, mencuci atau membasuh kulitnya, ya. Dan itu yang lebih baik, ya. Kemudian di sini ada satu faedah juga. Walau wajadal ma' ba'da inqidha'is shalah faqad sahhat salatuhu wa laisa alaihi qada'uha. Ini penting. Kalau misalnya tayamum kemudian kita sholat dengan tayamum tersebut, setelah selesai sholat ternyata ada air. Tadi pas mau sholat dicari-cari nggak ketemu. Udah selesai sholat ternyata kerannya nyala, airnya keluar. Atau sumurnya ternyata berisi air sekarang, tadinya nggak ada. Nah, bagaimana ini? Sementara waktu sholat masih ada, apa kita ulangi? Maka yang benar, ya tidak perlu mengulangi sholatnya. Sudah cukup yang tadi, tidak perlu diqodha. Ya, tidak perlu diqodha. Itu kalau sudah selesai sholat. Kalau misalnya airnya ternyata muncul ketika sudah mulai sholat, tapi belum selesai. Tadi dicari-cari nggak dapat, keran dinyalain nggak nyala, ya kan? PDAM-nya mati misalnya. Nah, sementara masjidnya terpencil, susah ini cari air. Sudahlah, tayamum. Ternyata kemudian rokaat kedua, tiba-tiba airnya keluar. Trot gitu kan, keluar. Gimana ini? Sudah sholat ini. Maka di sini, jika dia menyempurnakan sholatnya dengan tayamum, maka itu sah. Ya, kalau dia kemudian membatalkan sholatnya, kemudian dia wudhu, maka itu afdol. Ya, sebutkan di sini. Dia batalkan sholatnya, kemudian liya tawaddo'a wa yusalliya bil wudhu kana afdol. Tapi kalau mau dia teruskan, sah sholatnya, tidak mengapa. Ya, taib. Itu yang kedua, ya. Pembatal tayamum yang kedua. Yang ketiga, tayamum itu batal kalau al-qudratu ala isti'malil ma' kaman kana maridan faburi'a.
Seperti ini maksudnya adalah orang yang tadinya dia sakit, dia nggak bisa pakai air, kemudian dia tiba-tiba sakitnya hilang, sembuh, disembuhkan oleh Allah SWT. Maka dia harus wudhu, batal tayamumnya. Paham ya? Misal mau sholat duhur kayaknya masih sakit gitu kan, dia takut kena air. Nah, kemudian dia tayamum. Nah, pas dia mau sholat lah kok tiba-tiba sembuh gitu. Misalnya, ini misal saja ya, tiba-tiba sembuh. Ya, sudah. Atau tadi airnya dingin misalnya, dia nggak sanggup pakai. Tiba-tiba eh, apa namanya, entah kenapa airnya tiba-tiba menghangat sendiri misalnya. Misal saja ini kan, ekstrim gitu. Ya sudah, ketika dia bisa pakai air itu harus berwudu, batal tayamum. Ya, yang keempat, ar-riddatu anil Islam wal billah. Termasuk di antara yang membatalkan tayamum adalah murtad, keluar dari Islam. Karena tayamum itu hanya sekedar untuk istibahah, yakni membolehkan. Sebenarnya nggak bisa tayamum itu. Kalau bukan karena darurat, itu tidak boleh orang tayamum. Memang kondisinya darurat, menyebabkan dia nggak bisa pakai air. Baru kemudian ada udzur, boleh dia tayamum. Dan ini kemudahan dari Allah. Tidak layak orang-orang murtad yang keluar dari Islam mendapatkan ini. Ya, apapun itu, apakah tayamum pengganti wudhu ataupun pengganti mandi. Ya, mereka nggak berhak untuk memakai tayamum untuk bersuci. Beda dengan mandi atau atau wudhu. Maka ini juga berlaku untuk ahli kitab misalnya ya. Saya berikan contoh, seorang wanita ahli kitab, dia haid, ya, dia haid misalnya. Eh, Kemudian akan digauli oleh suaminya, tapi dia belum mandi. Bagaimana, boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menggauli wanita yang sudah selesai haid, tapi dia belum mandi junub, walaupun itu orang kafir, walaupun itu ahlul kitab. Jadi dia harus mandi dulu. Ya, kalau dia nggak dapat air bagaimana? Tayamum boleh, ya, ikhwan. Ya, tayamum ya. Gimana? Ini hukumnya adalah riddah yang keluar dari Islam. Ya, orang-orang murtad mereka tidak boleh seperti itu. Kalau ahlul kitab ya boleh karena nggak ada air. Tapi khusus yang murtad keluar dari Islam maka tidak boleh. Ini dikecualikan ya. Ya, seperti itu. Tayyib. Jadi eh, kemudahan dari Allah itu hanya diberikan untuk apa? Untuk kaum muslimin itu asalnya. Untuk kemudahan kaum muslimin. Adapun orang-orang yang murtad maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan kemudahan. Dan ini berlaku bukan cuma masalah ini ya, Ikhwan. Dalam banyak masalah ya. Contoh orang yang safar maksiat, boleh nggak dia mengkosor sholat? Nah, ini safar mau maksiat. Safarnya safar untuk maksiat. Nah, karena dia safar, misalnya pergi dari Jogja mau ke Jakarta untuk tujuan maksiat, boleh nggak dia mengkosor sholat? Yang mau maksiat tapi sholat tetap jalan nih. Boleh nggak kosor sholatnya? Nggak boleh kosor sholat. Karena itu untuk orang yang muslim yang taat, yang safarnya safar paling tidak safar mubah, ya. Atau safar yang untuk ibadah boleh. Tidak boleh kemudahan seperti ini dimanfaatkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nggak ada kemudahan untuk berbuat maksiat, ya, seperti itu. Ya. Allah Ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah. Adapun kekeliruan karena kebodohan saya pribadi dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan dan akhwat semuanya. Demikian kajian sebagai Ustadz. Jika ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat. Ustadz, sudah ada pertanyaan Ustadz di kolom Ya, chat. salam. Ada pertanyaan. Baik, Sebentar. ada pertanyaan. Bismillah. Ustadz, bagaimana kondisi jika sedang berjalan jauh naik bis atau pesawat? Tidak ada tanah, jadi tayamumnya harus dengan cara syukur Ustadz.
Ya, jadi tayamum itu dengan dengan tanah ya, tanah yang berdebu. Jadi memang harus dengan tanah yang berdebu. Memang kalau tidak ada, ya pakai apa yang ada di situ. Kita keluar dari mazhab, ya boleh, nggak apa-apa, keluar dari mazhab. Ya. Jadi misalnya dalam mazhab Hanafi boleh dengan atau mazhab Hambali kalau tidak salah, yang jelas Hanafi itu tidak debunya tidak harus tanah, di mana saja disentuhkan itu dianggap mencukupi. Wallahu alam. Ya. Eh, Ya, jadi baik. dalam kondisi ini kita keluar dari mazhab. Kalau di atas pesawat eh, masih ada air mungkin Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? Nah, Di kalau pesawat pesawat sekarang atau di kereta itu ya apa namanya eh, ada air ya, itu sudah menggugurkan tayamum itu. Kalau Ustaz. di kondisi sekarang ya, itu ada airnya dan banyak airnya itu cukup banyak ya. Silakan berwudu di dalam toiletnya itu. Baik, dipersilakan kalau ada pertanyaan lain. Jadi kalau dalam adab itu tidak tidak sah ya. Tayamum itu harus dengan debu. Jadi kalau di pesawat apa itu tidak tidak sah ya. Jadi tapi tetap kita harus melakukan sholat apapun itu karena kita untuk hormatul waktu kita harus mengerjakan sholat. Ya, yang membolehkan itu diantaranya ulama dari mazhab Hanafi yang saya ingat itu membolehkan. Ya, tidak harus dengan 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 tanah. Nanti kalau Baik. sudah mendarat, ya, ini tambahannya faedah. Kalau sudah mendarat, dapat air, sholat untuk mengqadha. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya. Jadi ketika di pesawat udah masuk waktu sholat, misalnya nih di pesawat itu atau di kereta airnya habis ternyata, ya sudah berarti nggak ada alat untuk bersuci. Kita pakai pendapat dalam mazhab Hanafi yang membolehkan. Ya sudah, kita bertayamum dengan cara menepuk dinding apa namanya dinding kursi atau dinding kereta atau dinding pesawat. Nanti ketika sudah turun ke bawah, sudah dapat air atau sudah sampai stasiun, di sana ada air, maka kemudian kita mengqadha sholat yang tadi sudah kita lakukan dengan menggunakan tayamum. Ya. Ini seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi Pak Dian? Ada Ustaz dari Mas Urfan nih. Oh ya, Pertanyaan dari Mas Urfan, Ustadz, apakah setelah bertayamum itu ada doa atau zikir tertentu? oh ya. Sama seperti wudhu. Ya doanya itu disebutkan. Tadi mungkin Anda nggak membaca tadi ya, kelewatan. Jadi sama. Baca setelah wudhu kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kemudian apa? Allahumma jalni minat tawabin wa jalni minal mutatahhirin. Sama. Sama seperti itu bacaan. Ya, demikian jawaban dari Ustadz. Silakan bagi ada yang ada pertanyaan, kita masih menunggu. Sambil menunggu Ustadz, kalau apa masih berharap mencari air gitu Ustadz, Eh, berarti kan agak mengakhirkan sholatnya gitu Ustadz, mungkin nggak apa-apa Ustadz ya? Atau kita masih berharap ada air di waktu sholat setelahnya, kemudian nanti di jama gitu, itu masih boleh aja Ustadz ya mungkin? Eh, maksudnya enggak Pak Dian melakukan sholatnya karena di hadisnya disebutkan apa Pak ayyumar rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ini dalam kondisi tidak safar ya. Kalau Oh, safar kan apa memang aja? ada sebab kita ya. Oh ya. Misalnya Ah, kita mukim di satu perkampungan atau misalnya daerah kita nggak ada air di mana-mana dan memang sudah masuk waktu sholat kita nggak boleh menunda sampai waktu sholat berikutnya karena kita statusnya mukim. Maka kita harus solusinya ada tayamum seperti itu. Atau cari dulu airnya. Kalau perkiraan, wah ini nggak ada air kira-kira, ya mungkin dicoba mencari
tadi kisaran jarak 2,5 kilo lah, kurang lebih dari radius rumah kita. Lebih dari itu sudah masyaqqah. Maka kita tayamum. Ya, jangan ditunda sholatnya sampai dapat air. Ya, jadi sholat pada waktunya, ya, setelah kita mencoba mencari air dalam jarak yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, ya ternyata juga tidak kita dapatkan, ya sudah, tayamum dan sholat dengan tayamum tersebut. Allahu a'lam. Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Mungkin ada yang bertanya lagi, atau kalau raise hand bertanya langsung boleh juga Ustaz ya? Tafadhol. Baik. Ada lagi, kalau tidak ada bisa kita tutup mungkin. Di chat belum ada lagi Ustaz. Di belum ada yang raise hand juga. Mungkin Baik. sudah jelas sekali Ustaz. Baik. Atau gimana Ya, Walau? baik. Ya, ya, begitu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, akhirud dawanan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu pekan depan, ya, biidznillah, pembahasan yang baru tentang sholat, ya, tentang sholat. Baik. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.